Ingatlah wahai anak muda, Anda jangan sampai terbuai oleh harapan Indonesia Emas tahun 2045. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Boro-boro Indonesia Emas, makan aja susah. Jadi emas buat siapa? Emas buat si Emas, orang-orang itu. orang yang menciptakan sistem ini. Yeah. Terus bonus demografinya apa? Ledakan jumlah penduduk. Memperbanyak jumlah perbudakan yang bermanfaat untuk memberikan emas kepada mereka. Kira-kira begitu, Mas. Nah, itu total Paham ya? population control itu ya. Paham ya? Ya, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel. Sobat DB, kita sekarang ini berada di tahun 2025. Dan kita sekarang ini juga sudah hingar-bingar oleh penyebutan Indonesia Emas tahun 2045. Jadi 20 tahun lagi kita menjelang sampai ke tahun 2045. Kita telah dihebohkan oleh penyebutan Indonesia Emas tahun 2045. Sobat DB, kita tahu Indonesia Emas tahun 2045 itu hanya akan bisa dicapai dengan anak muda, kaum Gen Z, kaum milenial era sekarang. Makanya setiap kita mendengar Indonesia Emas tahun 2045, yang terbayang di benak kita adalah generasi muda sekarang nanti tahun 2045 akan berperan penting menjadikan Indonesia ini benar-benar menjadi Indonesia Emas. Tetapi hati-hati apabila Anda anak muda sekarang ini tidak hati-hati menyikapi penyebutan Indonesia Emas tahun 2045, Anda akan digilas oleh sebutan itu. Penggilasan penyebutan Indonesia Emas bagi Anda itu dikarenakan Anda salah mengartikannya, Anda salah menyikapinya. Kenapa saya katakan demikian? Gembar-gembor Indonesia Emas ini bisa saja dua hal maksudnya. Yang pertama maksudnya benar-benar untuk menjadikan generasi sekarang ini, generasi mudanya berperan penting pada tahun 2045 nanti. Menjadikan Indonesia ini betul-betul bagaikan emas kesuksesannya, kejayaannya. Sehingga seluruh tangan kekuasaan sekarang ini berupaya untuk menjadikan generasi sekarang ini generasi bernas, generasi yang benar-benar generasi berkualitas, generasi berilmu, generasi berketerampilan, generasi yang cekatan, generasi yang menguasai teknologi, generasi yang menguasai dunia digital. Sehingga setelah mereka berada di tahun 2045 nanti, mereka berperan penting menjadikan Indonesia ini memang jaya di dunia. Itu satu sisi. Tapi bukan tidak mungkin para politisi di era sekarang ini menjadikan penyebutan Indonesia Emas tahun 2045 itu hanya sekadar untuk memperalat generasi muda sekarang agar terbuai sehingga bisa mereka jadikan alat politiknya untuk mencapai misi kekuasaannya.
Bagaimana caranya? Anda generasi muda dibuainya dengan penyebutan generasi harapan bangsa, generasi harapan masa depan, generasi yang akan menerima tonggak estafet kepemimpinan untuk Indonesia Emas 2045. Dengan kata-kata yang sangat politis, yang sangat indah bunyinya, yang sangat bernilai kampanye, yang sangat bernilai propaganda itu ditancapkannya ke otak-otak Anda yang muda-muda sekarang. Akhirnya Anda terbuai oleh itu. Anda turuti apa yang diinginkannya. Anda pilih partai apa yang menjadi arahannya. Anda sanjung-sanjung dia karena dia Anda anggap adalah ratu adil Anda untuk Anda nanti bisa sukses menjadi pemimpin tahun 2045. Tetapi apa yang terjadi? Dia ternyata hanya sekedar mempolitisir Anda, memperalat Anda untuk memperkuat kedudukannya, untuk memperkuat fondasi kekuasaannya. Ini yang perlu Anda hati-hati. Karena itu, Anda yang sekarang berada pada tataran kaum Gen Z, berada pada tataran kaum milenial, berada pada tataran kaum muda, Anda harus hati-hati. Anda harus menyikapi semangat Indonesia Emas tahun 2045 dengan segala persiapan diri Anda, dengan ilmu, dengan pendidikan, dengan keterampilan, dengan penguasaan teknologi, dengan penguasaan digital, dunia IT. Anda tidak bisa main-main. Dari sekarang Anda mempersiapkan diri. Kalau Anda tidak mempersiapkan diri dari sekarang, jangan harap Anda nanti 2045 akan menjadi peserta dari Indonesia Emas. Jangan Anda harapkan. Gue ngerasa Indonesia tuh bisa jadi nggak emas di 2045. Malah yang emas tuh nanti Vietnam. Masalah investasi Apple yang harusnya di Indonesia malah ke Vietnam. Gen Z pengangguran sampai 10 juta orang. Rugi ratusan triliun, banyak orang mau berobat keluar. Tapi kan emang faktanya gitu. Pas kita ngomong Indonesia emas, itu semua tuh proyeksi. Dan kelihatannya kita kurang cepat ke arah sana sekarang. Dan kalau seluruh generasi muda sekarang ini terlena oleh rayuan gombal penyebutan Indonesia Emas para politisi, maka jangan harap tahun 2045 nanti Indonesia akan benar-benar menjadi Indonesia yang Indonesia Emas. Jangan harapkan itu. Karena untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045, pemimpinnya harus dihasilkan dari pemilu, pilkada, pilpres yang jujur, yang adil, yang transparan, yang benar-benar melahirkan pemimpin yang dipilih oleh rakyat secara rasional. Kalau pemilunya, pilkadanya, pilpresnya dipenuhi juga oleh kecurangan, sehingga yang terpilih adalah calon-calon pemimpin yang suka bermain curang, maka jangan harap Indonesia Emas tahun 2045 akan didapatkan. Indonesia Emas tahun 2045 itu akan ditandai oleh tingkat kesejahteraan rakyat yang sudah benar-benar mumpuni. Kita sudah menjadi negara sejahtera, baru kita bisa menjadi Indonesia Emas. Kalau sekarang coba bayangkan, jika menurut Bank Dunia, kriteria sesuatu negara baru bisa disebut negara sejahtera, pengusahanya di negara itu minimal 4% dari jumlah penduduknya menjadi pengusaha. Kita sekarang masih berkutat di angka 3,6%. Bayangkan kita kalau dibandingkan dengan Singapura,
yang telah 8% dibandingkan dengan Amerika yang sudah jauh melaju ke depan. Sobat DB, kalian anak muda sekarang harus menyadari hal ini. Harus menyadari. Dan semoga apa yang saya kemukakan ini dapat mengingatkan Anda, sehingga Anda mempersiapkan diri dari sekarang untuk Indonesia Emas tahun 2045. Bukan sekadar hanya terbuai dengan sebutan Indonesia Emas tahun 2045. Apalagi kalau yang menggembar-gemburkannya hanya politisi. Apalagi kalau politisi yang mabuk kekuasaan pula. Yang tidak ada sedikit pun di hatinya itu jiwa negarawan. DB Channel selalu mendoakan agar seluruh pemirsa DB Channel, khususnya kaum muda, kaum Gen Z, kaum milenial, menjadi orang sukses, menjadi orang yang benar-benar mempersiapkan dirinya dengan matang, dengan benar-benar siap untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Salam sukses dari DB Channel. Salam sukses dari saya Bustami Narda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.